Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Koneacong, dan kali ini kita akan mengcompare dua smartphone, yaitu Redmi Note 14 5G dengan Poco X7 5G. Sama-sama 5G-nya, cuma harganya ini selisih 200.000 ya. Ini saya dapatin 2.900.000-an, kalau yang ini saya dapatin 3.100.000-an. Ya, ini selisihnya sebenarnya 200.000-an sih. Ya anggaplah 300.000, tapi nggak nyampe sih. Ya itu. Nanti kita akan compare. Kali ini kita akan fokus di bagian kameranya. Untuk lain-lain sih sebenarnya mirip sih. Kameranya sama-sama ada OIS-nya, cuma memang resolusinya lebih tinggi di Redmi ya. Redmi sudah 108 megapiksel, sedangkan di Poco ini cuma 50 megapiksel. Tapi sama-sama ada OIS-nya. Ultrawide ada, stabilisasinya ada. Layarnya sama-sama AMOLED. Cuma layarnya ini lebih keren sih. Ya sebagian orang, tapi saya sudah nggak suka layar melengkung. Dulu suka banget, sekarang nggak suka sih layar melengkung kayak gini. Ini layarnya sudah premium kayak HP-HP mahal zaman dulu ya, layarnya melengkung dan sama-sama in display fingerprint. Pokoknya sama sih. Cuma yang beda mungkin dari kedua smartphone ini ya di bagian prosesornya. Prosesornya memang sama-sama menggunakan MediaTek. Redmi ini menggunakan Dimensity 7025 Ultra yang 6 nanometer, sedangkan di Poco ini menggunakan Dimensity 7300 Ultra ya. Beda sedikit. Sama-sama 5G. Baterainya sama-sama 5110 mAh, chargernya sama 45 watt. Cuman yang beda mungkin ini ada jack audio 3,5 mm, kameranya 108 megapiksel. Itu aja yang beda. Kalau yang ini layarnya melengkung. Dan perbedaan yang paling gokil buat konten kreator, di Poco ini ada teleprompter. Ya, teleprompter ini keren sih. Di Redmi nggak ada. Jadi kalau teman-teman bingung antara Redmi dengan Poco, saya saranin ambil yang Poco aja. Yang paling membagongkan sampai saat ini di Poco itu bisa ketuk 2 kali untuk mematikan dan menyalakannya. Tapi di Redmi cuma untuk menyalakan doang, nggak bisa mematikan. Dan apa lagi ya? Nah, stereo speaker sama-sama stereo speaker. Kita akan fokus di bagian kameranya. Di kameranya kedua smartphone ini sebenarnya sama-sama oke sih. Cuma kemarin itu saya coba, ternyata ini yang mencengangkan sih. Sama-sama ngembun. Apakah sekarang Xiaomi semuanya ngembun? Redmi tadi saya buat ngerekam itu ngembun juga, tapi nggak separah di Poco. Poco malah ngembun ya. Ini sudah unit yang kedua. Kemarin saya unboxing yang hijau kan, yang ini silver. Sama-sama ngembun ya. Rekam beberapa menit, 5 menit, 10 menit sudah ngembun. Tapi nggak bisa dipungkiri, kameranya cakep banget. Bahkan walaupun sambil jalan, sambil ngerekam, sambil dual video, ini stabil banget sih kamera belakangnya. Gokil parah sih. Ya, bakal bagus banget. Warnanya juga keren sih. Tapi ya itu konsekuensinya dia bisa ngembun ya. Ya sesaat dia ngembun, tapi bisa diakali pakai lighting, nanti hilang, rekam lagi, nanti keluar lagi, pakai lighting lagi, hilang lagi, gitu. Pokoknya dia cuma masalahnya gitu doang. Selain itu overall keren banget. Dan untuk perekaman video dan sebelumnya kita akan tes di ruangan terbuka. Let's go. Oke, ini dia perekaman kamera belakang dari Redmi Note 14 5G dengan Poco X7 5G. Kalau kita lihat di layar ini warnanya mirip sih, tapi ya mirip. Dan untuk luasnya kayaknya lebih luas punya Redmi ya. Lebih luas punya Redmi. Dan kalau kita coba ngezoom di Redmi sampai mentok 6 kali, di Poco sampai 6 kali juga sih. Kita coba sambil jalan, karena kalau ada OIS-nya seharusnya jalan ini nggak jadi masalah. Lebih stabil punya Poco dong. Di Redmi masih goyang-goyang gitu guys. Anteng banget. Kita coba lebih cepat. Lebih anteng banget ya. Walah, gokil. Dan sekarang kita balikin. Kita balikin ke depan. Terus kayak gini ya. Warnanya guys. Lebih gonjreng punya Redmi ya. Kita coba buat lari. Nih. Poco dengan Redmi 14, Note 14 5G dengan X7. Selisih 200.000. Dan di Poco ini X7 ini ada ultra stabilnya. Kalau kita lihat di layar ini stabil banget. Kita coba buat lari. Stabil dong. Kalau di layar sih memang agak goyang yang Redmi, tapi Poco stabil banget. Tapi lebih ngekrop ya. Kita goyang-goyangin. Goyang-goyangin gini. Hasilnya guys. Cakep. Si pengembun. Dan di Poco ini ada dual videonya ya. Yang dual videonya lumayan stabil kamera belakang. Kita coba ganti. Kamera belakangnya stabil banget loh. Ini stabil banget. Kita pindah yang kecil. Kita ganti. Gantinya gimana ya? Kalau pengen yang atas yang kecil, ya. Tapi intinya kayak gini. Ini sama-sama stabil. Kita coba buat lari. Tuh, stabil loh. Ini baru pertama kali ya Poco atau HP di harga 3 juta.
dengan stabilisasi saat ngerekam video dual layar kayak gini. Keren. Poco nih bos. Poco nih bos. Poco nggak goyang guys. Poco nggak goyang. Dan sekarang kita coba ultrawide-nya ya. Ultrawide-nya untuk warna kalau gini ya mirip sih. Dan kalau kita coba putar ke wajah, kita coba buat lari. Yang ultrawide-nya 1080p 30 fps. Yang ini kita coba 4K di Poco ya, yang 30 fps. Kita coba ini 4K 30 fps dengan di Redmi cuma 1080p doang. Dan yang ini 60 fps-nya di Poco X7. Kita coba buat lari lagi. Ini baru guys, mantap. Dan ini dia perekaman kamera depan dari Redmi Note 40 5G dengan Poco X7 5G. 4G ya, 5G. Gimana? Stabilannya kita coba buat lari. Oh iya. Cakep, sama stabil. Tapi warnanya beda ya. Untuk Poco ini agak kuning, agak warm. Kalau ini agak cool gitu ya. Tuh langitnya. Birunya di Poco kurang biru sih. Dan di Poco ini ada 60 fps-nya ya kamera depannya. Kita coba buat lari, masih stabil loh. Cakep. Oke, ini dia perekaman kalau malam-malam ya di Poco X7 dengan Redmi Note 14 5G. Untuk warnanya sih kurang lebih mirip, cuma lebih gelap di Redmi ya, lebih terang punya Poco. Kayak gini sih. Dan kalau kita coba putar ke wajah kayak gini ya teman-teman, bisa nilai sendiri sih untuk kualitas kameranya. Kalau malam-malam kayak gini agak gelap gitu. Saya ngerekamnya sekitar jam 6 lewat, hampir setengah 7. Keren tuh, langitnya masih sangat oke guys. Dan kalau cahaya lampunya nyala kayak gini, ini tetap Redmi sih keren. Redmi keren warnanya, ini natural banget sih. Kalau ini agak ungu gitu ya tuh. Dan lebih dynamic range-nya lebih luas punya Redmi. Lihat di tembok bagian sini ini kelihatan, dan di sini kelihatan. Sedangkan di Poco udah kelihatan ya. Kalau kita putar kayak gini. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri sih untuk kualitas kameranya. Dan yang ini dia ultrawide-nya. Kalau ultrawide-nya tetap sih lebih wide di Redmi sih daripada Poco. Cuman lebih terang punya Poco. Untuk ketajamannya sih saya lihat kok lebih tajam punya Redmi ya. Entah apa di mata saya doang. Nah, teman-teman bisa lihat sendiri sih. Kita ambil jalan kayak jalan santai. Dan ini dia perekamkan kamera depannya ya. Kalau Redmi ini terang banget ya. Ini putih banget. Sedangkan di Poco ya muka saya agak merah. Kalau kita lihat di tembok di belakang itu putih kan. Nah, yang bener ini sih di Xiaomi. Di Poco agak merah. Kurang terang. Apa kotor ya, kita bersihin. Dan memang lebih tajam punya Redmi kayaknya. Entah apa karena terang ya, atau ada filternya mungkin di Poco ini. Kita matikan dulu. Dan untuk hasil fotonya sih untuk warnanya ini lebih betul yang di Redmi ya. Kalau di Poco ini agak biru, lebih hijau ya kayaknya ya. Tapi kalau di Redmi ini dia warna muka itu kayak kusam, lebih berwarna punya Poco ya. Itu kalau menurut saya. Apalagi ultrawide-nya, lihat aja mukanya itu agak kucel gitu yang di Redmi ya. Itu kalau siang-siang sih, kadang lebih terang juga sih punya Redmi ya. Kalau punya Poco ini lebih stabil warnanya. Kalau kita gunakan kamera zoomnya, dia ngezoomnya bisa sampai 20 kali ya. Dan sama-sama tajam, apalagi dia sama-sama ada OIS-nya ya. Tapi untuk di zoom fullnya dia lebih tajam punya Redmi ya. Ya mungkin karena lebih jauh punya Poco ya. Kalau kita gunakan makronya, ini makro di Redmi lebih masuk akal daripada yang di Poco. Warnanya sudah nggak detail ya. Yang warnanya sudah kayak cat air gitu. Dan kalau kita gunakan malam-malam sama aja. Beda dengan videonya ya. Kalau di videonya mungkin lebih oke punya Redmi. Tapi di Poco ini kamera depannya ya dia lebih terang ya. Kalau di videonya kamera depannya kan lebih gelap. Ini beda sih. Tapi ini untuk kamera depan ya. Kalau kita gunakan kamera belakangnya ya punya Poco ini lebih konsisten ya. Warna kamera depan dan kamera belakangnya sama. Kalau di Redmi kadang pucat, kadang ya terang kayak gini ya. Tapi di Poco ini memang keren banget sih.
Ultrawide-nya ini malah beda ya. Punya Poco lebih gelap dan punya Redmi lebih terang. Kalau kita gunakan kamera ultrawide-nya di tempat yang gelap, ini lebih gelap punya Poco. Tapi kalau kita gunakan mode malamnya, ini lebih terang punya Poco sih. Kalau untuk wide-nya sama-sama terang, baik mode auto atau mode malamnya. Oke, itu dia hasil perekaman video dan juga peredaran foto dari Redmi Note 14 5G dengan Poco X7 5G. Bagaimana teman-teman lebih suka yang mana? Kalau saran saya, teman-teman punya uang 3 juta, beli ini sih bisa. Tapi kalau ada, saya saranin beli yang ini. Di samping ada teleprompter yang keren banget buat konten kreator. Mungkin kalau teman-teman nggak butuh itu, ya dia prosesornya lebih ngebut dan kameranya lebih cakep. 60 fps ada, 4K ada, sama-sama stabilnya, ada dual videonya. Kalau teman-teman pengen bikin story yang dual depan belakang, sedangkan ini nggak ada. Yang lain-lain sama, prosesor sama-sama 5G, sama-sama menggunakan MediaTek, baterai 5100 mAh, charger 45 watt, 120 Hz, AMOLED, semuanya sama. Cuma ya sama-sama dari Xiaomi juga sih. Ini namanya Redmi, ini namanya Poco, gitu aja. Kalau teman-teman bingung ya dicoba aja dua-duanya. Tapi saran saya sih kalau teman-teman punya uang cuma 3 juta, saran saya sih nabung 200 ribu lagi beli yang ini. Sebenarnya teman-teman bisa dapatin 3 juta 100 ribuan, yang RAM 8 GB, internal 256 GB. Yang ini cuma 2 juta 900 ribuan kalau online ya. Bahkan bisa lebih murah tergantung teman-temannya dapat promo berapa. Ya mungkin ini aja sih compare kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel kami. Jangan lupa yang belum langganan silahkan tekan tombol subscribe. Kalau suka di like, kalau nggak suka diabaikan saja. Sampai jumpa di video unboxing berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.